Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabar ya teman-teman? Semoga teman-teman yang sehat senantiasa dijaga kesehatannya, dan teman-teman yang sedang kurang sehat semoga diberikan kesembuhan oleh Allah supaya bisa beraktivitas sebagaimana semestinya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan dalam Islam. Bagaimana sih Islam memandang tentang kepemimpinan? Oke, jadi kalau dalam Islam, pemimpin itu biasanya disebutnya sebagai tiga nih, ada tiga sebutan pemimpin dalam Islam. Yang pertama khalifah. Khalifah itu secara bahasa bisa diartikan sebagai yang menggantikan. Lalu yang kedua ada amir. Amir itu pemimpin ya. Yang ketiga ada imam atau imamah, yaitu pemimpin atau suri tauladan. Sebenarnya konteksnya sama teman-teman, semuanya adalah pemimpin. Seperti itu. Nah, Masya Allah, Islam itu adalah agama yang sempurna. Segala halnya, segala sesuatunya sudah diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita minum, bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan tetangga, dan salah satunya bagaimana seharusnya kita bertindak sebagai seorang pemimpin. Itu pun juga sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Berikut ini adalah beberapa karakter pemimpin yang baik berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, amanah. Seorang pemimpin harus dong amanah, karena ketika seorang pemimpin diberikan kepercayaan sebagai pemimpin, itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar yang harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Karena itu haruslah seorang pemimpin itu menjadi sosok yang amanah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita atau istri adalah pemimpin bagi rumah suami dan anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak adalah pemimpin atas harta majikan yang ia kelola dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah teman-teman, dari hadis ini bagaimana kita bisa melihat bahwa amanah sebagai pemimpin tidak hanya persoalan tentang dunia saja, tapi juga persoalan akhirat. Di dunia kita memimpin, di akhirat kita diminta pertanggungjawabannya. Maka dari itu sekali lagi haruslah seorang pemimpin itu menjadi sosok yang amanah, yang bisa menjaga kepercayaan rakyatnya dan anggota-anggotanya. Lalu yang kedua, adil. Adil di sini bukan berarti semuanya sama. Adil di sini kita artikan sebagai menempatkan sesuatu pada porsinya dan pada tempatnya masing-masing. Itulah yang disebut adil. Jadi seorang pemimpin haruslah adil, tidak membeda-bedakan antara satu dan lainnya. Semua rakyatnya mendapatkan hak yang baik, semua anggotanya mendapatkan hak yang baik. Lalu yang ketiga yaitu sidik. Sidik itu benar atau jujur. Jadi tidak hanya berdiri sebagai seorang pemimpin ya, menjadi seorang manusia pun kita harus menjadi sosok yang jujur. Apalagi seorang pemimpin, di mana dia akan menjadi suri tauladan, menjadi contoh bagi para rakyatnya, bagi para anggotanya. Jadi kalau pemimpinnya tidak jujur, bagaimana? Seperti yang terjadi sekarang ini, ada pemimpin yang korupsi, ada dan lain sebagainya. Karena itu dibutuhkanlah seharusnya sosok pemimpin itu yang jujur. Selanjutnya yaitu murah hati. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah berbelas kasih kepada orang yang murah hati ketika ia menjual, ketika ia membeli, dan ketika ia menuntut hak. Jadi sudah seharusnya pemimpin itu murah hati, karena dia akan berinteraksi dengan para anggotanya, para rakyatnya, dan segala hal yang ia pimpin. Seperti itu. Lalu yang terakhir, berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasulnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya mohon ampun kepada Allah, karena
Kebenaran hanyalah milik Allah dan kekurangan asalnya dari saya. Wabillahil taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.